Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrina Sulistia dengan NIM 22109123200027 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pencegahan stunting pada anak. Baiklah, langsung saja. Apa itu stunting? Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Adapun beberapa penyebab dari stunting yaitu: yang pertama ada gizi buruk. Gizi buruk yang terjadi pada anak biasanya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi akibat faktor ekonomi. Yang kedua, infeksi berulang. Contoh infeksi yang bisa memengaruhi bayi antara lain yaitu malaria, pneumonia, diare, dan cacingan. Yang ketiga, kurangnya stimulasi psikososial. Selain perlu diberikan gizi yang cukup, bayi juga harus berinteraksi dengan orang yang menjaganya. Hal ini akan membuat bayi tidak hanya tumbuh, namun juga berkembang secara optimal. Selain itu, risiko terkena stunting bertambah tinggi jika ketika masa kehamilan, ibu hamil mengalami infeksi malaria, HIV, dan hipertensi. Ibu hamil yang tidak mencukupi kebutuhan gizi juga meningkatkan risiko anak terkena stunting. Selanjutnya, gejala-gejala yang ditimbulkan dari stunting pada anak yaitu: yang pertama, berat badan tidak naik atau cenderung turun. Yang kedua, tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan tulang tertunda. Yang keempat, perkembangan tumbuh terhambat. Yang kelima, anak lebih mudah terkena infeksi. Selanjutnya, beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak yaitu: yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Disarankan ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, maupun suplemen yang dianjurkan dokter. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ahli nutrisi dari Jerman menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak, berkat kandungan gizi mikro dan makro. 3. Dampingi ASI eksklusif dengan empasi sehat. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari segi tinggi dan berat badan anak. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan studi yang pernah dilakukan menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Beberapa penanganan yang dapat kita lakukan dalam menghadapi stunting pada anak yaitu: penanganan pertama yang bisa dilakukan untuk anak dengan tinggi badan di bawah normal yang didiagnosis stunting adalah dengan memberikan pola asuh yang tepat. Dalam hal ini meliputi inisiasi menyusui dini atau IMD, pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan empasi sampai anak berusia 2 tahun. Ketentuan pemberian makanan tersebut sebaiknya mengandung minimal 4 atau lebih dari 7 jenis makanan, meliputi serealia atau umbi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan susu, telur, atau sumber protein lain, dan asupan kaya vitamin A atau lainnya.
Kesimpulan yang dapat diambil, jadi dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak yang menderita stunting juga akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif sendiri adalah kondisi kesehatan saat tubuh penderitanya mengalami penurunan fungsi jaringan dan organ. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.